Sahabat Irman Hidayah, pernahkah kamu menyesali sesuatu lalu berkata, "Seandainya aku tidak pergi, kalau saja aku memilih yang lain"? Kalimat penyesalan seperti ini ternyata bukan sekedar luapan emosi, tapi bisa menjadi dosa karena menyiratkan penolakan terhadap takdir Allah. Rasulullah SAW mengajarkan beriman kepada takdir, bukan menggugatnya. Terimalah keputusan Allah walau pahit sekalipun. Hari ini kita akan bahas 10 ucapan penyesalan yang dilarang karena bisa mengikis iman, bahkan mendekati syirik khafi, agar lebih waspada dan tidak lengah oleh lisan sendiri. Sebelum kita lanjut, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Kalimat pertama adalah, seandainya tadi aku nggak keluar rumah. Ucapan ini terdengar wajar. Lisan manusia sering menghubungkan musibah dengan keputusan masa lalu. Tapi tahukah kamu, kalimat seperti ini, jika diucapkan dalam nada penyesalan yang menggugat takdir, telah ditegur langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah kamu berkata, 'Seandainya aku berbuat demikian, tentu akan begini dan begitu.' Tetapi katakanlah, 'Qaddarallahu wa ma syaa fa'al.' Ini sudah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi." Karena ucapan seandainya membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa kata seandainya yang dilarang di sini adalah ucapan yang menunjukkan penolakan terhadap takdir atau munculnya rasa protes terhadap keputusan Allah. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim berkata, ucapan seandainya membuka pintu setan karena membuat seseorang gelisah, menyesal secara batil, dan berpikir buruk terhadap takdir Allah. Mengucapkan, seandainya aku tidak keluar rumah, berarti seolah kita meyakini bahwa musibah terjadi murni karena keputusan kita, bukan karena kehendak Allah yang maha bijaksana. Padahal, setiap langkah hidup kita sudah ditulis dalam lauh mahfuz. Maka seorang mukmin sejati tidak sibuk menyalahkan masa lalu. Ia berkata, "Qaddarallahu wa ma syaa fa'al." Lalu memperbaiki diri di masa depan. Penyesalan itu boleh, tapi bukan dalam bentuk menyalahkan takdir. Penyesalan yang benar adalah introspeksi, bukan keluhan. Latihlah diri untuk tidak lagi berkata, "Seandainya tadi aku tidak keluar rumah." Karena itu bisa menjadi bisikan setan yang menumbuhkan kegelisahan dan kekecewaan kepada Allah. Dan itu sangat berbahaya bagi iman kita. Kalimat kedua adalah, kalau saja aku pilih jalan lain, pasti nggak bakal kecelakaan. Ucapan ini tampak seperti bentuk penyesalan biasa. Namun, jika diucapkan dengan keluhan dan menyalahkan keputusan yang telah berlalu, maka itu bisa berujung pada penolakan terhadap takdir Allah Ta'ala. Rasulullah SAW telah memperingatkan secara jelas, jika kamu tertimpa sesuatu, maka jangan katakan, "Kalau aku melakukan ini dan itu," tetapi katakanlah, "Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala." Ini sudah takdir Allah, dan Dia berbuat apa yang Dia kehendaki. Karena perkataan "kalau" itu membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahwa kalau dalam konteks ini menunjukkan bentuk penyesalan terhadap qadha dan qadar Allah. Padahal seluruh musibah dan keberuntungan adalah bagian dari ketetapannya yang tak bisa dihindari. Kecelakaan, walau menyakitkan, bukan sekadar akibat dari salah jalan atau keputusan pribadi. Ia terjadi karena takdir Allah yang penuh hikmah. Dan seorang mukmin sejati tidak menghubungkan nasibnya hanya dengan usaha semata,
tapi juga dengan keimanan pada qadar Allah. Mengucapkan, kalau saja aku pilih jalan lain, bisa mengarah pada prasangka buruk kepada Allah. Ini bentuk lemahnya keyakinan terhadap takdir yang sudah Allah tetapkan sejak lama di Lauhul Mahfuz. Maka daripada mengucap kalau, lebih baik kita refleksi diri, memperbaiki kesalahan, dan berkata, ini semua sudah takdir Allah. Mungkin ada hikmah besar di balik kejadian ini yang belum aku lihat sekarang. Sikap seperti inilah yang menunjukkan iman sejati terhadap qadar, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Kalimat ketiga adalah, ini semua gara-gara kamu. Ucapan ini terdengar sangat umum, bahkan menjadi bagian dari ledakan emosi saat seseorang menghadapi musibah. Namun tanpa disadari, kalimat seperti ini adalah bentuk melempar tanggung jawab dan menyalahkan makhluk secara mutlak, seolah-olah kehendak makhluk bisa mengalahkan takdir Allah. Ini merupakan bentuk ketidakridhaan terhadap qadar. Allah Ta'ala berfirman, apa saja musibah yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Surat Asy-Syura ayat 30. Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini menjelaskan bahwa segala bencana yang menimpa manusia merupakan akibat dari dosa-dosa mereka. Maka bukan orang lain yang layak disalahkan, tetapi diri sendiri yang harus diintrospeksi. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada setiap perkara itu ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah terhadap hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan lemah. Jika sesuatu menimpamu, maka jangan katakan, seandainya aku berbuat begini, tentu akan begini dan begitu. Tapi katakanlah, ini sudah ketetapan Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Hadis riwayat Muslim, menyalahkan orang lain atas kegagalan atau musibah adalah bentuk lawan dari tawakal dan ridha terhadap takdir. Bahkan bisa menimbulkan permusuhan, dendam, dan keretakan hubungan antar sesama. Maka seorang mukmin akan berkata, aku mungkin salah dalam menyikapi, dan ini adalah ujian dari Allah. Aku harus introspeksi, bukan menyalahkan orang lain. Itulah sikap rendah hati dan sabar yang diajarkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat keempat adalah, kalau dulu aku ambil jurusan lain, mungkin hidupku lebih baik. Ucapan ini tampak biasa, seolah hanya bentuk renungan, tapi di baliknya tersimpan isyarat penyesalan terhadap takdir dan ketetapan Allah Ta'ala. Seorang mukmin semestinya memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya, termasuk pilihan jurusan, pekerjaan, jodoh, bahkan kegagalan, adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Meratapi masa lalu dengan kalau saja hanya akan membuka pintu kesedihan dan melemahkan iman kepada qadha dan qadar. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Surat At-Taghabun ayat 11. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada takdir akan tenang jiwanya, karena yakin bahwa apapun yang luput darinya tidak akan pernah ditakdirkan untuknya. Sebaliknya, menyesali takdir dengan kalau saja aku adalah bentuk penolakan batin terhadap keputusan Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah menegaskan bahwa orang yang berkata demikian, kalau dulu aku ambil jurusan lain, mungkin nasibku lebih baik, telah membiarkan syaitan masuk ke dalam hatinya, sebab ia sedang membuka lembaran takdir Allah, lalu menolaknya dengan angan-angan kosong.
Maka seorang mukmin berkata, apa yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Mungkin takdir ini terlihat berat, tapi aku yakin ada hikmah yang belum aku pahami hari ini. Itulah keyakinan orang-orang beriman. Kalimat kelima adalah, coba aku gak ngomong seperti itu kemarin. Lisan adalah cermin hati. Seringkali satu kalimat saja mampu mengubah takdir hidup seseorang, menyatukan atau menghancurkan, memperbaiki atau memperkeruh. Ketika seseorang berkata, coba aku gak ngomong seperti itu kemarin, ia sedang menyesali ucapan yang telah keluar dari mulutnya, dan lebih dari itu, terkadang ia sedang menyesali konsekuensi dari ucapan yang Allah telah takdirkan terjadi. Dalam Islam, menyesali ucapan buruk adalah hal baik jika disertai taubat. Tapi jika penyesalan itu diikuti dengan keluh kesah terhadap takdir, bahkan sampai menyalahkan keadaan atau orang lain, maka ini bisa menjadi celah masuknya syaitan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang ia anggap remeh, namun karena itu dia tergelincir ke dalam neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menegaskan bahwa banyak manusia meremehkan lisan, padahal lisan adalah jalan tercepat ke surga atau ke neraka. Dan ketika seseorang menyesali ucapannya dengan penuh syak pada takdir, ia telah menggandakan kesalahannya, satu dari lisannya dan satu dari hatinya yang tidak ridha atas qadar Allah. Karena itu, penyesalan terbaik bukan dengan berkata, coba, tapi dengan berkata, astaghfirullah. Bukan dengan mengutuki masa lalu, tapi dengan memperbaiki diri di hari ini. Ucapan itu memang telah keluar, tapi yang Allah lihat adalah langkahmu sesudahnya. Apakah kembali padanya, atau terus dihantui oleh seandainya? Kalimat keenam adalah, kalau aku lebih cepat bertindak, pasti gak kehilangan peluang. Ucapan ini terdengar biasa, tapi jika direnungi, ada nada penyesalan terhadap takdir yang telah Allah tetapkan. Seakan-akan peluang yang terlewat itu adalah hasil dari keteledoran semata, bukan bagian dari ketetapannya yang maha bijaksana. Islam tidak melarang seseorang bercermin dan mengambil pelajaran dari masa lalu, namun sangat melarang ucapan yang mencerminkan kekecewaan terhadap keputusan Allah. Mengatakan, seandainya aku lebih cepat, bisa menyiratkan bahwa keberhasilan mutlak ditentukan oleh kecepatan, bukan oleh takdir. Padahal setiap kejadian sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka yang lebih bijak adalah introspeksi sambil ridha kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, bersemangatlah atas hal yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Jika sesuatu menimpamu, jangan katakan, seandainya aku melakukan begini dan begitu, tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ucapan seandainya membuka pintu syaitan. Ia menggiring kita pada angan-angan, penyesalan yang tak berujung, dan rasa tidak puas terhadap keputusan Allah. Peluang yang terlewat bukan kegagalan, tapi ujian untuk melihat apakah kita bersandar pada usaha semata atau tetap yakin pada hikmahnya. Maka daripada berkata, kalau aku lebih cepat, ucapkanlah, ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik, karena peluang terbaik selalu datang dari tangannya, bukan dari kecepatannya. Kalimat ketujuh adalah, coba aku lebih tegas waktu itu, pasti beda hasilnya. Kalimat ini menyiratkan penyesalan terhadap sikap lunak atau kurangnya ketegasan di masa lalu. Tapi lebih dari itu, ucapan seperti ini
bisa menimbulkan prasangka terhadap keputusan Allah, seolah hasil akhir bergantung sepenuhnya pada keberanian kita, bukan pada kehendak dan takdir Allah yang lebih luas dari logika manusia. Ketegasan memang penting dalam mengambil keputusan. Namun, jika hasilnya tidak sesuai harapan, bukan berarti sikap lembut kita adalah penyebab kegagalan. Sebab, dalam Islam, hasil bukan milik manusia. Yang dituntut dari kita hanyalah ikhtiar dan tawakal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketahuilah, sekiranya seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa hasil tidak bisa dimanipulasi oleh sikap tegas, cerdas, atau strategi manusia. Semua terjadi dengan izin Allah. Ketika seseorang terus menyalahkan dirinya karena tidak tegas, dia sedang menyesali takdir, bukan sekadar perbaikan sikap. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Tawakal itu bukan setelah sukses, tapi tawakal itu adalah ketenangan hati sebelum, saat, dan sesudah usaha dilakukan." Jadi, bukan coba aku lebih tegas, tapi coba aku lebih yakin bahwa Allah tak pernah salah dalam menulis takdir. Kalimat ke-8 adalah, "Kalau aku nggak kerja di sana, pasti hidupku aman." Ucapan ini sering muncul dari seseorang yang pernah mengalami tekanan, fitnah, atau musibah saat bekerja di suatu tempat. Ia merasa bahwa semua kesulitan yang menimpanya adalah akibat dari keputusannya bekerja di sana. Namun kalimat semacam ini, meskipun terdengar biasa, bisa mengarah pada bentuk penyesalan terhadap takdir dan secara halus menyalahkan masa lalu yang sebenarnya sudah menjadi ketetapan Allah. Islam tidak melarang seseorang untuk mengevaluasi keputusan hidupnya, tetapi melarang penyesalan yang berujung pada penolakan terhadap qada dan qadar. Ketika seseorang berkata, "Seandainya aku tak bekerja di sana, aku pasti tidak begini," dia telah menggantungkan keamanan hidupnya pada tempat, bukan pada penjagaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian berkata, 'Kalau aku melakukan ini dan itu, tentu akan begini dan begitu.' Tapi hendaklah ia mengatakan, 'Qaddarallahu wa ma syaa fa'al.' Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, karena perkataan kalau membuka pintu setan." Hadis riwayat Muslim. Ucapan "kalau aku tidak bekerja di sana" bisa menjadi celah masuknya setan yang akan menumbuhkan keraguan, dendam, dan penyesalan yang tiada henti. Padahal Allah lah yang Maha mengetahui apa yang terbaik, bahkan ketika itu datang dalam bentuk musibah. Ibnu Rajab rahimahullah menulis, "Tidaklah Allah menakdirkan sesuatu, melainkan ada hikmah, meskipun terkadang tidak tampak oleh mata manusia." Maka alih-alih berkata, "Kalau aku tidak kerja di sana, lebih baik katakan, 'Di tempat itulah Allah ajarkan aku tentang hidup dan ujian, dan semua yang terjadi adalah karena hikmahnya.'" Kalimat ke-9. Ini semua akibat langkah bodohku di masa lalu. Kalimat ini sering keluar dari hati yang diliputi rasa sesal mendalam, seolah-olah seluruh penderitaan hari ini adalah hasil dari keputusan keliru di masa lalu. Meskipun evaluasi diri adalah hal baik, namun mengutuk masa lalu dengan ucapan seperti ini dapat menjerumuskan pada bentuk penyesalan yang tercela, karena ia membuka celah untuk mencela takdir Allah. Dalam Islam, masa lalu bukan untuk diratapi terus-menerus, tetapi untuk diambil pelajaran. Allah tidak menciptakan waktu berlalu kecuali untuk membentuk kepribadian dan menanam hikmah dalam dada manusia. Ketika seseorang berkata,
langkah bodohku di masa lalu telah menghancurkan hidupku. Ia sejatinya telah merendahkan hikmah Allah yang menyelimuti semua peristiwa, termasuk kesalahan manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa orang beriman melihat dosa-dosanya sebagai sarana kembali dan tunduk kepada Allah, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Inilah yang membedakan penyesalan yang membangun dari yang menghancurkan. Kalimat seperti "ini semua akibat langkah bodohku" bisa menumbuhkan putus asa, padahal Allah melarang hambanya berputus asa dari rahmat-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa." Surat Az-Zumar ayat 53. Maka daripada terus menyalahkan masa lalu, katakanlah, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk memperbaiki apa yang dulu pernah aku rusak, dan jadikan semua itu sebab semakin dekatnya aku kepadamu." Kalimat ke-10 adalah, "Kalau aku bisa memutar waktu, pasti aku akan pilih jalan lain." Kalimat ini terdengar wajar, bahkan manusiawi. Namun dalam pandangan iman, ucapan ini dapat menjadi tanda lemahnya tawakal dan ridha terhadap qadha dan qadar Allah. Ia mengandung bentuk penolakan halus terhadap keputusan Allah, seolah-olah ada pilihan yang lebih baik dari ketetapannya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, orang beriman tidak memandang masa lalunya dengan penuh penyesalan yang melemahkan. Ia percaya bahwa setiap takdir Allah, baik atau buruk di matanya, adalah yang terbaik menurut ilmu dan hikmah Allah. Kalimat seperti "kalau waktu bisa diputar" adalah cermin dari angan-angan yang tidak berguna, bahkan bisa menjadi pintu masuk bagi syaitan untuk membisikkan keraguan terhadap hikmah Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa salah satu penyakit hati yang harus diobati adalah hasrah, yaitu penyesalan berlarut-larut yang membuat seseorang tidak mampu lagi bergerak memperbaiki keadaan. Ia tertahan di masa lalu yang tak bisa diubah, alih-alih bangkit menyambut masa depan yang masih bisa diperjuangkan. Jika seseorang benar-benar menyesal, maka ekspresikan dengan taubat dan amal, bukan dengan kata-kata seperti "kalau waktu bisa diputar." Karena waktu tidak akan pernah kembali, tapi hati yang tulus bisa membuka jalan baru yang lebih baik di sisi Allah. Maka saat terlintas pikiran seperti ini, ubahlah menjadi doa. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menjadikan masa laluku sebagai pelajaran, bukan penjara. Sahabat Irman Hidayah, penyesalan adalah bagian dari hidup manusia. Ia datang sebagai tanda bahwa hati belum mati, bahwa nurani masih hidup dan sadar. Tapi tidak semua penyesalan membawa kebaikan. Ada penyesalan yang menuntun kepada taubat, dan ada pula penyesalan yang perlahan menyeret kepada kehancuran ketika ia diucapkan dalam bentuk keluhan terhadap takdir, dalam bentuk kalimat yang menyalahkan waktu, keadaan, atau keputusan Allah. Islam tidak melarang menangis, tidak pula melarang mengingat masa lalu. Tapi Islam melarang kita terjebak di dalamnya, karena waktu tidak bisa diputar dan takdir tidak bisa dibatalkan. Yang bisa kita lakukan hanya satu, memperbaiki sisa umur yang tersisa sebelum waktu benar-benar habis. Berapa banyak orang hari ini yang hidup, tapi jiwanya tertawan oleh kalimat "seandainya", "andai aku bisa kembali". Kalimat-kalimat yang tidak mengubah apa-apa justru menambah beban jiwa, mengikis keimanan, dan menanam benih syubhat dalam dada. Lihatlah Nabi Yakub alaihi salam, betapa berat penyesalan hidupnya ketika Nabi Yusuf hilang, tapi tak satu pun keluar dari lisannya kecuali sabar dan harapan kepada Allah. Lihat pula kisah para sahabat yang sebelum Islam bergelimang dosa,
Tapi setelah iman menyapa, mereka tak mengutuk masa lalu. Mereka gunakan sisa hidupnya untuk mengejar rahmat, bukan menyesali sejarah. Waktu akan terus berjalan, tapi pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang sia-sia, atau kita akan menatap ke depan dengan harapan dan keyakinan bahwa setiap luka bisa menjadi ladang pahala? Jangan biarkan lisanku menjadi sumber kelemahan jiwaku. Jangan biarkan satu kalimat membuatku lupa akan rahmat Allah yang luas. Karena yang lebih penting dari masa lalu adalah apa yang kita lakukan hari ini untuk menebus, memperbaiki, dan membuktikan bahwa kita memang ingin kembali kepadanya. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 15 sifat yang menjerumuskan ke neraka. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.